Nah ternyata di Salap juga ternyata bagus juga. Ini Pondok Salap ini kayak Salafia dia. Oke. Salafia. Ini pahamnya ini dia masih kayak baca-baca Quran, hafal Quran, tapi dia ini kayak percaya kayak apa namanya itu baca-bacaan jimha, kayak ada jimat-jimat gitu ya. Oke. Jimat-jimat gitu. Nah saya pernah waktu itu kesurupan. Gini. Sebentar ya, gue potong ya. Sorry. Ya. Gue jujur, gue adalah orang yang nggak pernah pingsan dan kesurupan. Ya, Gue pengen tahu sama gue juga. orang bisa kesurupan tuh gimana dan kenapa. Untuk Indonesia kita punya semua, seribu budaya dan kekayaan alam yang takkan terkalahkan. Untuk Indonesia jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Thank you. Gue mau masuk tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Ray Entertainment, teman-teman. Sehat semuanya yang ada di sana, yang nonton. Terima kasih udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe biar kita cepet kaya ya guys ya. Kenalin, nama gue Rehan. Gue Pen. Dan beberapa teman kita yang lainnya yang kita bakalan kulik dan kita bakalan kenalan nih lebih jauh gitu. Jadi di sini ada pohon. Kemarin tuh gue denger cerita. Oh tuh. Apa tuh? Di sini nih jangan sampai ngomong asal. Contohnya asalnya gimana? Kayak misalkan asal gue kan dari Lampung, terus gue tinggal di Kabupaten Pesawaran, ya. Instagram gue. Nama lu siapa ya, Boy? Ya. Kita kenalan nih, Kenalan dulu nih. Nama lu siapa sih, Boy? Gitu. Nama gue bukan Boy sih yang pasti. Bukan Boy. Bukan Boy. Nama gue Ria. Kalau ini Untuk abang Bagas. Jadi kita kedatangan tamu Rian dan Bagas, beri tepuk tangannya. Kali ini kayak bakal ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai tentang sesuatu yang memang kita sesuatukan gitu ya. Karena GS yang mana? iya, Guys nggak sih ya, Ge? iya kan beda konsep kata gua. Hah? Beda konsep. Lah terus? Enggak, iya nanti loh di situ. Gitu. Iya. Emang Lanjut aja. intervensi dia. Lanjut aja. Terbiasa. agak rusak ya. Marah tadi gua. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan beberapa kita bakalan interview nih untuk Rian dan Bagas. Karena Epen sudah menggaruk-garuk kakinya, berarti Epen yang mau nanya ini teman-teman. Jadi kan gue ini sempet Gua di sini kok nggak ditanya. Sabar. Jadi di sini gue sempet mau nanya kawan gue di sebelah ini dulu. Oke, Gitu. Jadi beliau ini dulu pernah sempat tinggal di daerah sini juga. Oke. Cuman beberapa waktu kemarin dia tinggal di sana, Di pojokan. di pojokan. Kerja di sini dia. Gitu. Kebetulan malam ini kita bakal rame banget. Ini konsep yang belum pernah ada di podcast gak sih? Iya. Kan lo kana. Terima kasih. Jadi Enjoy. kita malam ini bakal ngebahas macem-macem banget materi gitu. Kebetulan kita kedatangan dua orang bintang tamu yang jauh. Spesial nggak ini tamunya ya? Enggak. Kebetulan spesial Ayam memang. bawang. Oke, ayam bawang. Itu maksud gua. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Ya, itu. Emang harus gerak. Kita bakal ngebahas tentang kehidupan nih teman-teman. Kehidupan itu kan banyak banget ya aspeknya. Salah satunya pengambilan keputusan dalam hidup dan dampak-dampak apa aja sih yang bakalan kita dapat kalau kita salah ambil keputusan gitu. Nah, Rian dan Bagas ini adalah salah satu orang yang pengambilan keputusan itu salah gitu. Jadi jangan dicontoh lah, minimal contohnya jangan dicontoh gitu loh kan. Nah, kita bakalan kenalan terlebih dulu sama satu persatu dari bintang tamu kita. Nama lengkap, tempat tinggal, sekolah atau kerja gitu kan. Dari Rian deh. Rian, nama lengkapnya siapa Yan?
Nama lengkap gue Apriansa, sapaan akrab, lebih tepatnya so akrab sih, Rian. Oke. Jadi gue manggilnya Rian aja, jangan Apri ya. Iya. Karena Apri di sini udah ada. Iya, Orangnya hitam. Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga. Siapa aja? Apriansa, Prianto, sama Priadi. Iya, Dayat atau. Oke. Tinggal di mana sih, Yan? Lu? Kalau gue tinggal di kota Balam, di Tanjung Karang Pusat lebih tepatnya. Orang Balam. Iya, orang Balam banget, boy. Kalau kita orang nyebutnya Karang. Karang. Mau kemana lo? Ke Karang. Keren banget dulu. Kalau ini sebelahnya? Saya nama asli saya M. Padli Bagas Pranandi. Kalau dipanggil di Lampung ini Bagas. Kalau di Pa- Jawa? di Palembang, Di Palembang. tempat saya Nandi. Nandi. Ya, kalau di Jawa Padli. Padahal kayak Nandi itu Kayak ini Iya, kan? Nandi itu kalau bahasa Arab Jawanya Nandi. Arab Nandi. Jadi mau kemana? Jadi saya ubah jadi Bagas. Tadi Bagas itu nggak ada di kakak itu ya. Ada karena nama panggilan saya nama panjangan saya M. Padli Bagas Pranandi. Bagas itu katanya ada singkatannya tuh. Epen yang tahu. Nah, jangan disebutin, saya udah tahu juga. Oke. Oke. Gitu, Bung, jangan disebutin. Selamat lu hari ini ya. Kalau kawan saya sebelah ini namanya Tato. Bukan Arthur. Arthur, kalau dipanggil nengok. Iya. Oh ini ya. Ngasih nama sendiri ya. Kita kan mau dengar cerita tentang mereka berdua nih. Gue pengen denger dulu cerita dari Rian dulu. Rian nih, apa ya yang pengen lo ceritain sih sebenarnya? Kan lu diundang di sini kan pengen cerita sih lu. Iya. Lu kesah atau hubungan percintaan mungkin. Iya. Kalau untuk hubungan percintaan gue, yang pasti udah lama jomblo sih gue. Udah berapa tahun kira-kira? Mungkin 2 tahun. 2 tahun ini 2 jomblo. tahun lebih mungkin. Itu nggak nyari atau nggak ada yang mau? Itu pertanyaannya. Kalau nyari ya namanya manusia ya, balik lagi Oke, ikhtiar boy, ya kan? Ikhtiar boy, nyari dulu boy. Tapi terkadang apa yang kita mau belum tuh Terlaksana. terlaksana. Belum Kadang-kadang tentu salah bisa. konsep juga Iya. ya. Di sini lu nya suka, dianya enggak. Iya, benar. Kan banyak yang kayak gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan. Tetangga gue itu udah sama-sama dapat, maksudnya kenal dekat gitu ya. Cuman ya beda keyakinan. Oh iya benar. Beda agama ya. Enggak, bukan beda keyakinan. Si A yakin gitu. Si cowoknya yakin dia ganteng, Ya. ceweknya nggak yakin. Nggak yakin. Jadi beda keyakinan. Tapi pernah nggak lo punya pacar terus putus terus masih cinta pas si pacarnya udah nikah? Wow. Itu sakit banget loh. Sakit itu. Kayak mana tadi? Kayak mana tadi? Nggak bisa diulang. Bayangannya 3 kali per 4 ketukannya. Kayak ya lu ngejalanin hubungan terus putus, lu masih punya perasaan bahkan sampai orang itu berkeluarga. Teng 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 teng. Pernah udah. Mau jawab jujur apa bohong boy? Jujur dong. Oh jujur, harus jujur ini gue Biar beli. Harus jujur. Iya, Siap. di sana tuh pada tahu. Lu bohong juga nggak ketahuan di sini mah. Kalau dijujur ya pernah. Pernah, oke. Bahkan sampai dia selang cerai ya, Oh, pisah. kira gua selang Gue masih mawon. sempet lah hadir di kehidupan dia. Masya Allah. Masa Tapi hadir dalam sosok yang berbeda. sosok yang berbeda. Minta tolong kan bisa. Biar ada kegiatan gua kan diem aja. Gue hadir dalam bentuk mungkin bisa dibentuk teman atau sahabat. Untuk saat Ya pasti bukan pacar. Bukan. Halo. Lagi nunggu Sahabat. teman, yang pasti bukan pacar. untuk secara pribadi nih, Disapu. lu masih Biasanya. mau nggak? Semisalnya dia punya perasaan lagi ke lu masih mau nggak nerima? Berharap. Kalau gua sih ya terima aja. Cowok ya. Soalnya daripada gua memilih apa yang gua mau, belum tentu dia mau. Lebih baik gua milih yang mau sama gua. Neng Bagasnya mau nggak kira-kira? Saya tidak mau karena udah dibuka duluan. Saya pengennya saya yang buka. Oke. Apa tuh? Tahu lah. Tahu Tipe lah. anak rohis tapi pikirannya Yandex aja. Astagfirullah. Itu tipe-tipe kayak dia ini kayak yang bawa tas polo, ya kan, pakai celana training, terus pakai kacamata, maskernya ini Death Note. Yang mawalan malam mau. Wibu itu mah. Ibu. Ya ibu-ibu yang sering buka Yandex ya bener. Beda. Ya kan? Yang sering nyari link, woi info boy. Iya. Gila. Kalau Bagas apa Gas? Lu punya pacar nggak sih sekarang?
Punya. Siapa namanya, Gas? Boleh disebut? Namanya inisialnya A. Ini Oh, berarti dia punya Oke. beneran. Anissa, Bukan. April. Ajeng. Namanya Alia. Agus. Alia. Ya. Agus katanya. Untuk Mbak Alia ya, wih termasuk beruntung banget lo udah beruntung Mas Bagas. Karena cowok-cowok yang pakai kalung itu ganteng biasanya. Tapi kalungnya gede-gede tuh. Lu army ya? Lu keluarin dulu kalungnya. Bukan Boleh Army. di-spill nggak? Ini namanya tuh kalung MCI. Apa? Kalung kesehatan katanya itu. Itu Produk MLM boy. Itu loh. bukan. Jadi memang ada ini ya, maksudnya pernak-pernik yang ada dalam badan lo itu ada manfaatnya gitu ya. Ya ini kan dari orang tua sih. Oh, dari orang Iya, saya kalau pemberian dari orang tua hanya bisa menerima. Betul. Tidak mungkin kan ditolak kan? Bisa aja sih. Mas Bagas ini bijak ya Bijak kelihatan dia. orangnya. Ini di orang dua ini kan sebenarnya kan satu orang, Oh. cuma membelah dua. Oh jadi. sebenarnya dia orang ini Bayan. Bagas Rian. Oh, Oke. Boleh. Ngomong-ngomong tentang kehidupan ya, kalau misalkan kita berpikir tentang kehidupan di zaman-zaman sekarang ini kan banyak orang yang Biar back song. Oke. Biar gua ada gunanya di sini. iya, banyak orang yang berpikir menanggapi situasi, mengambil keputusan itu kan untuk kalangan kita ya, generasi-generasi muda ini kan pada salah kaprah sih. Kita bisa ngambil contoh di sosial media dengan komentar-komentar yang pedas nih. Di zaman-zaman sekarang tuh komentarnya pedas-pedas loh. Iya. Kalau diibaratkan untuk kalangan sekarang sama kalangan dulu, jauh banget. Dulu itu kata bapak gua, bapaknya lagi, itu kalau misalkan orang tua marah itu dipelototin tuh langsung Diam. Dia. langsung melotot balik gitu. Langsung diam sih memang. Gimana maksudnya sih? Lu udah backsound aja. Nah, gitu. Dari app. Oke, udah. Ya lanjut. Nah, lu ini gak sih sama orang tua ada kedekatan secara emosional nggak? Gitu kan ada yang sayang mamah banget, sayang papa banget. Yang setiap harinya ngobrol di rumah. Ya kalau misalkan keluar cium pipi dulu kayak beliau. Gua sih, gue deket banget sama nyokap gue. Sama nyokap ya. Bahkan kalau manapun, bahkan gue mau main pun gue harus izin. Karena tanpa izin dia itu sama aja gue nggak dapat doa selamat. Oke, Bener. sih. Dan satu, bahkan gue nganggep orang tua gue tuh kayak temen gue. Kayak temen, kadang candaan, kadang gue ajak main. Gue Kemana lebih mainnya? deket sama orang tua. Kemana mainnya? Kemana aja? Kadang gue ajak ke tongkrongan gue sendiri, sama temen-temen gue ajak nongkrong. Berarti dia kalau ketemu kawan-kawan es. Asli es banget boys. Es banget. Lu ini penyayang ya tipikalnya. Ya. Orang tua aja digituin apalagi lu. Alasannya karena orang tua gue ya sisa dia doang. Itu alasannya. Lo tinggal ibu. Tinggal ibu, belum tinggal lama bapak. ditinggal bapak baru sekitar 2 tahun. Gimana kalau ibu sama kalau bapak sama ibu lu nikah aja? Bapak gua maksudnya. Gua kan tinggal bapak nih, lu kan tinggal ibu. Kita bisa jadi kakak ade lo. Tinggal pilih aja lo mau jadi kakak apa adik gua gitu. Nanti lo orang buat surat keterangan tidak mampu ke gua. Oh ya sekarang Epen kerja di kelurahan loh. Gua Kalau kerja teman-teman di- mau nanya-nanya tentang kelurahan, Pak Lurahnya di mana itu bisa soalnya sama Epen. Yang pasti syarat buat SKTM itu yang pertama adalah miskin. Jadi kawan-kawan harus miskin dulu baru bisa buat surat keterangan tidak Mampu. Sama satu kayaknya, Bang Epen, kayaknya perlu uang rokok gak sih? Biar nggak gabut banget boy pas ngetik ya kan? Bener gak sih? Iyalah. Jadi gue meluruskan ya buat adik-adik di rumah, kita itu sebagai pejabat aparatur pemerintah itu nggak ada uang rokok kayak gitu. Ada, tapi untuk beberapa oknum. Kalau kita enggak, saya yakin tidak ada itu. Tapi kalau dikasih tetap diterima kan rezeki ya kan? Jadi memang Itu ada yang tidak boleh bisa- Nggak ada. Di desa kita nggak ada, di desa kita sangat yakin. Sangat yakin ya tidak ada. Kalau di Uruguay mungkin ada, mungkin ya. Uruguay. Uruguay. Bung Bagas ini kan dari tadi kan yang cerita Rian ya. Gue pengen dengar cerita tentang Bagas nih. Lo Tentang apa tuh? tentang apapun yang pengen lo ceritakan lah. Sebelum kita masuk ke topik yang paling berat ya, karena kita kan mau ngebahas tentang nabi-nabi habis ini. Nanti jam 4. Dajjal turun. Nah, ini sebelum ngebahas itu lo dulu nih, apa nih yang mau lo ceritain? Kayaknya pengen cerita tentang pondok sih, lebih enak. Pondok apa? Oh, lu ini? pernah sekolah? Iya, di pondok? pernah pondok. Oke. Selama 6 tahun. Nah, tapi mondoknya pindah-pindah.
Itu dari SMP itu ya berarti ya? Ya dari SMP. Sampai lulus SMA. Ya sampai lulus SMA. Oke, pondoknya tipe yang modern atau gimana itu? Kalau yang 3 tahun sih modern. Yang SMP, Ya SMP. Nah kelas 1 SMA itu pondoknya salaf. Salafi. Saya salaf itu kayak belajar tentang kitab-kitab. Bukannya semua pondok begitu nggak sih? Beda. Ini khusus salaf ini kayaknya dia khusus untuk kitab. Jadi belajar kayak huruf pegon, kita ngertiin ayat kitab-kitab tersebut kayak Imriti, Alfiyah, Jurmiyah. Itu harus dihafal dan diartiin. Waktu itu lo ngambil jurusan apa? Itu ngambil kitab juga. Kitab ya. Kalau Epen ini kan hukum dakwah Islamiyah Muamalah dia kan. Gua hukum ekonomi. Hukum ekonomi Islam. Terus ada juga pondok saya masuk pondok Quran sama pondok yang katanya itu Wahabi. Lo masuk, tapi udah tahu belum lo tuh? Nah itu sebelum itu saya nggak tahu karena itu atas kemauan dari orang tua. Kalau boleh tahu nih, Wahabi itu apa sih Kak? Karena nggak banyak loh orang yang tahu. Contohnya kayak gua nih, gua juga nggak tahu tuh Wahabi itu apa, dan kawan-kawan di rumah juga mungkin ada yang nggak tahu. Jadi gini, Wahabi itu termasuk aliran. Kita di Indonesia ini banyak aliran. Ada aliran NU, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, dan masih banyak yang lain. Nah, Wahabi ini kata orang-orang banyak itu termasuk sesat. Tetapi ini tidak mungkin juga buat orang-orang yang Wahabi. Saya tidak menjelekkan Wahabi itu sesat karena ini keyakinan saya kalau Wahabi itu sesat. Gitu. Iya. Wahabi sejarahnya tahu nggak lo jadi? Saya Tentang kurang- sejarahnya Wahabi. Tentang sejarahnya Wahabi itu mungkin saya kurang mengerti sih. Padahal sebenarnya ya Islam itu apa ya? Kayak yang lo bilang tadi NU. NU Iya. itu awalnya itu organisasi ya. Iya. Muhammadiyah itu organisasi, kok jadi aliran sekarang? Bingung saya. Karena organisasi itu buat ajaran sendiri. Kayak Wahabi itu kan dulu sama charcoal dia. Kalau lo beli Garnier itu ya, ada yang charcoal, ada yang Wahabi. Rasanya. Kamu Gak pernah beli ini. sabun muka lo ya. Jadi jalan berapa lama di pondok itu? Itu kalau tempat pondok Wahabi itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Dan yang diajarin di sana itu kebanyakan kita itu belajar kayak dilatih jadi tentara. Jadi tentara. Iya. Lompat-lompat. Lompat harimau. Wah. Kok ada tuh udah tuh ada kita itu jatuh dari ketinggian 2 lantai, 3 lantai. Itu dia Iya. pelajarin. Tapi Enggak. ada orang-orang itu nangkap dari bawah. Oke. Ada Jadi- jaring-jaring ya. Iya. Itu nangkap. mental sih ya, lebih ke mental ya. Iya. Ajarin mental. Terus ada nih ya, ada orang yang sakit usus buntu dibilang lebay di sana. Bentar. Sorry. Ini Gak gitu bro. Lo Sorry. nih, tahu gak nih? kita Gimana? klarifikasi. Kenapa bisa dibilang lebay orang sakit? Usus buntu. Karena gini, ada kakak yang ngajar di sana itu bilangnya gini, kalian usus buntu aja bilang sakit, lebay. Karena orang Palestina di sana sakit yang udah parah banget masih tetap bertahan Oke. memperjuangkan berarti dia agamanya. menyamakan. Iya. komparasinya sama Palestina. Palestina. Coba komparasi sama Surabaya. Saya sebenarnya Nggak pengen ini membantah, akan tetapi di sana itu terdiam semua karena kakak-kakaknya itu ya keras gitu bisa dibilang. Untuk kakak yang waktu itu ngomong itu lebay, Gue doain lo Semoga kena- kamu usus buntu. Nah tuh. Buntu. sekarang ini kakak-kakak yang lagi ngomong itu, yang waktu itu ngomong ke lo apa? Ke temen lo ya, bukan lo ya? Iya, bukan. Khusus buntu itu lagi rungkat itu main slot pas dia. Pasti. Buntu banget itu buntu ya. Main slot dia. Terus HP-nya dibanting di pinggir kapal. Pecah kan. Oh itu. Nggak bisa. Itu orang itu. Dan saya juga pernah nih di sana itu namanya ada 6 waktu sholatnya. Nah, iya 6 waktu. Ini sholat malam itu diwajibkan. Terus pakai azan. Tahajud gitu nggak? Tahajud ya? Sholat lail namanya. Lail. Nah, jadi waktu saya pengen azan di sana nyoba-nyoba gitu kan. Nggak boleh. Ya azan kan malam-malam itu pakai nada. Nadanya itu pakai kayak suara nada biasa-biasa lah gitu kan. Nah, di sana malah pas sudah saya azan dikerumunin semua orang. Kenapa itu? Kamu NU ya? Langsung NU sesat, digituin. ya, NU sesat. Kata dia itu. Nah dari situ saya tahu alirannya ini aliran apa. Jadi selama Nah.
hampir berjalan itu lo belum mengerti ya. Ya saya belum ngerti karena kok kayak gini amat pondok ini gitu. Nah setelah itu teman saya yang paling deket yang sering saya melanggar bareng lah, merokok bareng dia itu, akhirnya semua teman saya menjauhin saya. Gara-gara itu. Iya, gara-gara saya NU sendiri. Ada pesan-pesan nggak buat kawan-kawan di sana gitu mau masuk pondok pesantren? Ya saya tidak Biar nggak- melarang. Terjerumus kayak Mas Bagas ini. Emang dia terjerumus? Wih, sesat katanya. Ya dia nggak terjerumus, dia itu udah sadar selama 3 bulan itu. Oke. Jadi untuk ini adalah cara untuk menangkal. Kalau misalkan teman-teman yang mau mondok nih harus dikenalin dulu. Ini pondoknya tipenya seperti apa, ajarannya apa. Karena ada yang tipe 36, ada yang tipe 27, tergantung cicilan, Bro. 34B. 34B itu beda. Kalau 34B itu lawannya 32B gitu. Satu lagi nih pengen aku bahas nih. Apa tuh? Ada ustadz yang ditutup-tutupin, dia ini korupsi. Oke. Tapi kebenaran itu ditutup-tutupin sama ustadz yang lain. Mungkin dapat juga kali ustadz yang lain itu. Karena gini, pernah ada santri-santri yang lain itu sering ngirim uang itu ke ustadz itu. Akan tetapi ustadz ini pas dia mau minta pas santri ini pengen minta uangnya udah segini aja. Iya, berkurang terus. Jadi saya juga merasain kok bisa kurang gitu. Ya, Nah, akan tapi saya kata dia kan. ya, saya tanyain sama ustadz yang lain dan yang lain-lain itu saya ditanyain juga sama ustadz lain. Enggak, katanya. Oh, enggak. Tutup apa namanya? Obrolan. Saling inilah ya, saling Saling menjaga satu sama iya. lain. Sebenarnya Nah, bagus itu kalau di kalau untuk filosofisnya. Abang Riannya ini Pernah mondok pernah juga, Bang? mondok atau gimana? Belum Gue dengar kabar sih yang kata kawan-kawan yang kenal-kenal sama lu juga nih ya, katanya lu pernah hidup di jalan, bener apa enggak sih? sempet sih gua Itu ngapain hidup di jalan? bukan hidup sih, bergaul, Oh, lebih tepatnya bergaul, Oke. berteman. Oke. Gue berteman dengan beberapa yang biasa dibilang itu anak pang. Oke. Oh, jadi lu pernah diikut pang-pang gitu? Ya, pernah ngikut gue. Gue sempet ada beberapa temen gue juga yang emang diorang itu anak pang gitu. Jadi gue sempet main sama diorang. Bahkan sempet gue dulu sekolah SMP bukan sekolah, gue bolos malah ngepang gue sama diorang. Oke. Kayak ngamen, keliling-keliling, bahkan sampai minum juga. Karena emang asik ya. Satu Makan gua nggak bilang tapi? asik. Makan ya makan sih. Makan ya. Soalnya minum harusnya makan Iya. dulu. Makan dulu sih lebih tepatnya. Jadi Baru minum. zaman dia ini pas SMP itu banyak anak-anak pang yang ngasih brosur-brosur gitu loh. Hah? Ngasih brosur, ya gabung pang. Open recruitment gitu, open member gitu. Dia merasa tertarik kan. Terus yang kalau misalkan yang diundang itu misalkan gue nih yang jadi anak pang, gue ngundang, terus lu tuh ngubunginnya gue kan ada nomornya setiap. Nah itu gue dapat fee gue. Ada yang 10.000, ada yang 10.000 satu 20. orangnya Bener. gitu. Ya itulah kayak gitu, makanya dia tertarik. Itu masuk. juga pernah ngundang salah satu teman kita dari anak pang juga, Tokoh tapi dia ya, langsung tokoh. terjunnya belum keluar dia. Terjun Belum keluar. Si namanya Ari ya, Ari Prima. Beliau itu ngasih ya rata-rata ya anak-anak pang ya, yang udah pernah di pang juga pasti tahu kehidupan di jalan, pasti tahu itu. Iya. Filosofis dalam hidupnya, terus kata-kata mutiara itu keluar semua tuh. Padahal di orang itu jarang loh buat buka-buka quotes di Instagram kayak Reja ini. Hah? Kayak truk ini. Kayak aku. Iya, kan lu kan sering sih. Apa? Sering apa? Sering buka Instagram. Kalau kemarin ya, Ari itu cerita tentang kuping bolong. Ada filosofisnya. Lo dibolongin nggak? Kalau gua untuk pang itu lebih ke fashion gua sih, karena satu gua emang suka musik genre rock punk, Punk pop rock, punk, ya oke. seperti itu. Jadi gua lebih ke fashion kayak beatnya style baju gua, jaket atau celana. Tapi kalau ditato Tato bolong kuping enggak? Nggak Lo sampai punggung segitunya lah aja ya. mending dibolongin. Ya bisa. Jadi sundal punggung. Jadi pernah jamet pada masanya ya. Itu bukan jamet tau. Itu bukan. Fase-fase pang itu bukan jamet. Kayak gitu tuh selera ya. Selera. Pribadi masing-masing. Tentang Bahkan gue cara pribadi pun pernah tahu kayak gitu. Itu ada anak Wahabi yang masuk pang juga gak sih? Kan orang ini kan komparasinya Ada. Karena kan Satunya yang Wahabi waktu itu satunya diajarin punk. jatuh dari ketinggian berapa? 2 lantai. 2 lantai 3 lantai. 3 lantai.
Kalau anak pang udah jatuh dari banyak hal loh. Oh ya teman-teman, kita udah nyiapin. Ini kan karena udah diceritain juga pernah jatuh dari ketinggian. Kita udah nyiapin, kita bakal tes Bagas ini jatuh dari ketinggian. Kira-kira bisa nggak, masih bisa nggak gitu loh. 60.000 di atas permukaan kaki ya. Oh, bukan laut. Bukan. Ya. Kaki tetangganya. Keren sih, komparasi dan bersahabat mereka kan. Komparasinya jauh Ya gitu. kalau misalkan Rian kan mungkin pengalaman hidupnya dia biasa aja lu tuh. Kemarin gua ketemu orang yang lebih dari lu sebenarnya. Iya, bangnya nanggung lu. Tapi harusnya deh kalau misalkan diundang sekarang ini lu udah bertato ya. Ya paling enggak badannya bolong. giginya lah. Bisa. Tapi nggak apa-apa. Kebetulan mereka ini terutama Rian sempat cerita ke gua, dia ngebuat sebuah tim IO, event organizer, itu di bidang pariwisata hiu ya. Iya, hiu. Kan capung juga, capung. Itu apa sih lo event apa lo buat IO apa lo itu? Gua buat IO jasa biro perjalanan wisata. Oke. Oh, kalau misalkan gua mau Iya. liburan sama kemana, kawan-kawan gua, lu bisa bisa jadi melalui. IO-nya. Iya. Itu di daerah mana jadi Indonesia ini? Kalau untuk daerah sih kita masih Lokal ya. lokalan dulu, lokalan Lampung dulu. lah ya. Tapi untuk tahun ini kemungkinan kita orang bakal nargetin untuk minimal dapat 1 job untuk keluar kota, keluar Pulau Sumatera. Contohnya kayak Jogja, Bali atau Bandung. Oh. Bedanya apa sih, serunya? Apa perbedaan mendasarnya nih tentang kalau misalkan lo pakai IO dan enggak gitu? Yang pasti, Keuntungannya apa? yang pasti kalau pakai IO itu acara lebih berjalan lancar. Satu, tertata, waktu juga lebih tepat, jadi nggak banyak ngaretnya. Jadi udah lo orang Ya, atur jadi semua. rundownnya itu udah sesuai waktu gitu, Udah terencana. udah terencana, lebih rapi. Untuk tarif? Kalau untuk tarif kita tergantung Banyaknya orang. tujuan dan banyaknya orang. Misalkan 10 orang ke Pahawang berapa tuh? Kalau untuk ke Pahawang kita biasanya buka paket itu per orangnya 185. Oke. Minimal itu 20 pack atau 20 kepala. Itu udah disiapin makanan segala macam tuh ya. Makanan, snack, yang pastinya juga ada pemandunya. Selain pemandu juga biasanya kita ngadain yang namanya fun game. Fun game. Fun Itu game salah satu outbound dari gitu ya. konsep juga ya. Iya. Keren sih. Ya kapan-kapan nanti kalau misalkan Ray Entertainment Tapi ada gua ini segala suka macam, kita anak-anak bisa muda yang kayak pakai dia. IO dia gitu Bisa, kan. bisa. Lu suka sama anak muda ini? Iya, Tembak lah. Tembak Ya, kan sama-sama juga. Ini di podcast nih seru nih kalau tembak sama nembak. Malu aku tuh. Ini gue pertanyaan pribadi sih ke Gopinda. Apa tuh? Arthur Gopinda. Apa tuh? Lo sebenarnya bintil gak sih sebenarnya? Untuk yang di luar sana tahu nggak bintil itu apa? Bintil itu banci itil. Enggak ya, tolong disensor. Sensor. Soalnya yang nonton ini kakaknya pacar saya juga ada ini, dan guru-guru SD itu ada itu semua. Ya guru ngaji gua. Guru ngaji Yang gitu. pasti ibu saya sih. Makanya dari saya nggak ngomong-ngomong jorok. Aduh. Tapi gimana kalau ya? gue secara pribadi sih gue suka nih fashion kayak gini, gondrong, baju hitam ya kan. serem ya kelihatannya. Laki aja gitu. Ih, kok kayak gitu sih laki aja tuh ngeliatnya. Laki. Laki aja. Nih sekarang giliran ini nih. Kan dari tadi kita terus yang nanya lo orang nih. Lo orang ada yang mau ditanyain nggak di podcast ini? Siapa tuh ada kebingungan tentang kehidupan, ya kan? Karena di sini tuh semua dari solusi-solusi kehidupan itu ada di podcast ini. Ada apa aja? Lu mau nanya apa pun bisa. Kecuali yang nggak ada ya. Iya. Apa aja. Misalkan lo bingung sama kenapa itu jadi kenapa gitu. Kenapa enggak gitu. Lagi apa? Kayak gitu. misalnya dinosaurus tuh dulunya tuh bener dinosaurus atau ayam gitu, nggak ada yang tahu. Warnanya kenapa hijau atau pink gitu. Kita Asal nggak tahu. muasal. Fosilnya kan tulang doang, nggak ada warnanya. Iyalah. Gitu. Nggak ada ya? Yaudah, terima kasih. Masih bingung mereka ini. Tapi gue pengen tahu nih Masih secara bingung pertanyaannya. pribadi, cewek yang disukain, karakter cewek yang disukain sama kalian berdua itu kayak mana? Siapa tahu kan ada yang nonton cewek-cewek gemes apa gimana. Aku suka loh yang sama tertarik. yang pakai baju hitam itu gitu kan. Kan. Boleh nggak disepil ya? Kalau gue sih pribadi yang gue suka cewek yang berhijab. Oh, berhijab. Harus berhijab. Berhijab. Gue lebih Walaupun suka cewek yang berhijab. nanti dibuka ya hijabnya. Iya. Karena kalau cowok berhijab aneh. Aneh lah ya kan. Ada. Tapi ada. Ada cowok berhijab ada.
Berhijab itu doang. Selain berhijab, yang pasti Tipikal lo deh, tipikal lo. tipikal gua nggak muluk-muluk sih. Yang pasti berhijab sama yang mau sama gua. Yang mau sama lo. Walaupun di punggungnya ada tanduk 3. Jangankan tanduk 3. Di kepalanya aja ada pala macan gue terima. Oke, untuk mbak-mbak yang kepalanya kayak pala macan. Gue juga bayangin punggungnya ada tanduk. Ada tapi Mana tidurnya dia? ada, gue kemarin baca ada katanya yang punggungnya ada tanduk ada. Itu yang kemarin foto wedding di gunung itu tanduknya nggak itu? Nah itu penyebabnya. Jadi Cek- dia ada ngebakar ceker ayam juga hutan sih itu. secara nggak sengaja ataupun sebenarnya itu disengaja ya, karena mereka kan ke situ ya. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk ngebakarnya sih menurut gua nggak sengaja. Cuman kan pertanggungjawabannya yang kurang bagus. Mereka itu seolah-olah nggak bersalah, padahal itu kan lahan dan destinasi wisata yang harusnya dijaga lingkungannya gitu. Padahal kalau misalkan mereka bisa lebih menjaga, nggak akan terjadi kebakaran besar. Hal kecil itu bisa jadi besar kalau tersulut api, makanya jangan main api. Oke. Don. Don. Kalau untuk Bagas, Ya. tipikal ceweknya kayak mana? Kita kan penasaran nih. Biasanya Ya. yang alim-alim gini nih, yang pesantren sukanya sama cewek-cewek binal. Ya. Iya. Biasanya kan? Kalau tipikal gua ya, ini cewek itu kayak cewek gua sekarang. Orangnya pendek. Gue suka orang pendek. Lebih kecil dari cewek dari lo gitu ya. Ya. Stunting dia. Terus terus pendek. ya berjilbab. Berhijab. Ya, Berarti berhijab. karakter berhijab semua tipikal Berhijab lah ya. semua ya. Kenapa sih emang kalau misalkan ada nih yang mau sama lo, suka banget sama lo tapi nggak berhijab, lo nggak terima gitu? Enggak, Gitu. Nggak mau. Ini udah cantik deh nih. enggak. Rambutnya pirang. Harus tetap berhijab. Orang kaya. Tetap berjilbab. Soalnya itu juga akan menjadi ibu madrasah bagi anak-anak gua nanti. Tapi kan hijab kan adalah keputusan yang apa ya, private ya menurut gue ya. Bisa aja dia suatu saat berhijab gitu. Tapi kan gini Tidak. bro, kita boleh nggak suka sama argumennya, tapi kita nggak boleh matain dia untuk berargumen. Biarin aja dong. Ya berarti kan salah juga gue dipatahin argumennya. Gue juga kan berargumen, gimana lo? Kebebasan berargumen Tidak, ketika gini. semua gimana? Tidak gitu. Itu, ini kita ini kan diskusi samanya diskusi. Karena diskusi itu bertukar pikiran. Oke. Nah, dan terus kita itu bisa memahami apa yang orang pikirkan. Gue suka loh kayak gini. Minjem 100 sih. Ada gak lo? Tahu bener gua. Tapi bijak ya, bijak ya. Bijak. Kalau berdebat kan kita itu hanya ingin mempertahankan argumen kita sendiri dan ingin orang itu membenarkan argumen kita. Oh. Ya debat itu gitu memang. Gue sering debat gue. Jadi tipikalnya kayak gitu lah, yang harus berhijab ya untuk mbak-mbak di sana nih yang mau kira-kira. Ya, Tapi kalau gue pribadi, kalau ada yang suka sama gue nggak berhijab, ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena ya bisa diperbaikin itu tadi. Soalnya perasaan juga kan nggak bisa diatur sih. Iya. perasaan nggak bisa diatur. Balik lagi, hidup itu kan pilihan boy. Semua orang berhak memilih kan. Nggak benar. Sebenarnya jangan sampai kita terasa kayak contoh nih, kalau misalkan ada yang suka sama kita terus kita atau kita juga sama-sama suka lah dalam satu hubungan, kita tuh pengennya nuntut banyak hal, lu tuh harus kayak gini, lu tuh harus kayak gini gitu. Itu tuh nggak bisa loh membayar beberapa tahun dia sebelum kenal sama kita gitu. Jadi gitu ya. Terus kesibukan lo orang sekarang ini apa aja? Kalau Bagas nih apa nih? Kalau saya punya kesibukan yang namanya itu bisnis ini, apa namanya? Buat bisnis sendiri bernama RR Changer. Apa itu RR Changer? Itu kayak jualan pulsa, jualan token listrik. Itu kami buat sendiri. Ini atas apa namanya? 3 orang lah. 3 orang itu. Udah buat sertifikat juga. Itu Nah. counter bukan? Bukan, Oh, itu kayak kayak ini kita kayak tuh Ustadz Yusuf Mansur. bukan Tren. bisnisnya itu kayak kita itu gini, Udah sih kita ngaku aja iya kan. bukan. Bukan, lo ini paksa bener lo nih. Pak di Paytren bisa lo beli pulsa. Iya, terus tuh kayak mana Bisnis saya itu kayak gini, kami itu kan kayak ngasih orang ini apa namanya itu, kan ada orang gabung nih. Nah, kami kita kasih uang dulu nih buat dia, terus dia ini ngejalanin bisnis kita. Jadi dia juga dapat, dia tambah modal nih masuk, karena kalau orang baru nih ya kita tambah modal ya. Nah, tapi kalau orang kami udah besar bisnis kami, nanti baru bayar.
kalau setiap masuk Oh, itu. jadi dikasih Iya. modal dulu, Iya, kepercayaan. kepercayaan. Mitra ya. Iya. Apa RR? RS changer. RR changer. Ada artinya nggak itu? Itu artinya saya dapat dari teman saya juga, itu yang memberi nama. Saya termasuk saya itu diajak sama dia membuat bisnis bareng, 2 orang, 3 orang ya? 3 orang. Terus kesibukan saya yang lain itu sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Oke. yang sangat indah. Win. Untuk adik-adik Windra Lintang Ampung ya, tolong ini mah. Jurusan apa, Gas? Jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Anak Islam. dakwah ya. Awas lu orang nanti gua tag lu di Tanah Lampung. Semester berapa sekarang? Semester akhir sekarang. Oh. Sedigit 2 digit. Sedigit apa 2 digit angka akhirnya? Nggak bisa disebutkan ya. Nggak boleh dong. Nah, gua kalau misalkan nanya mas semester akhir tuh sedikit apa 2 digit, kalau masih Enggak, baru ini kan baru mau 9. magang juga kok ini. Kalau udah 2 digit berarti kan 10 ke atas kan? Sekarang lu semester? Semester 7 sekarang. Oh 7. Berarti abis pasca KKN. Ada yang suka baca buku nggak? Hmm? Di antara lo orang ini. Kalau Saya suka buku. Oh, dua-duanya suka berarti? gue suka banget kalau Saya cita-cita saya ingin menjadi penulis. Terus ingin menjadi sastrawan. Sepil dong salah satu buku favorit lo orang apa kira-kira? Favorit saya banyak. Salah Satu aja. Satu aja. Satu aja. Silent Hair. Silent Hair. Heart. Silent Heart. Oh. Wih, romance ya. Iya. Oke, kalau buat Rian apa nih, Yan? gue sempet baca buku yang judulnya Destilasi Alkena, karyanya Distilasi Wiran- Alkena. Ya, Oke. karyanya Oh, Wiranagara. Wiranagara. Romance semua ya? Ya, Kayaknya Beda sama pom-pom gua. patah Kalau gua hati. Sherlock Holmes gua. Oh, lo Sherlock Holmes. Oke. Satu doang tapi. Sir Arthur Conan Doyle ya. Gua dong. Lo apa? Oh, dia nih nanya orang mau Tapi mancing. sebenarnya pengen nanya. Pengen ditanya. Lo apa lo, Bray? Enggak gua. Masih gua Arthur kan gua. Nama gua lo. sama satu gue suka baca buku biografi. Biografi. Yang menginspirasi. Gue pernah baca buku Bob Sadino. Bob Sadino. Oh, om-om jual Belajar telur yang keren. goblok. Iya. Belajar goblok dari Bob Sadino. Gue baca juga tuh. Itu lo orang suka gak sih kalau misalkan ada cerita-cerita horor gitu? Woi, suka Cerita banget. horor gue suka Oh, banget. lo bisa baca di Wattpad. Ya, bisa. Promosi. Promosi, oke. Itu ada cerpen pendek isinya 12 cerpen. Itu tentang pengalaman pribadi masing-masing dari teman-teman gua. Gitu. Lo yang nulis Iya, gua. ceritanya. Oh, itu gue unlike itu. Tapi kalau saya di Wattpad itu kurang sih. Kurang. Lebih enaknya itu langsung beli bukunya. Ya, kebetulan bukunya belum ada, jadi Wattpad aja dulu ya. Pokoknya lo Ya, gitu. Pokoknya lo orang jangan sampai download yang PDF lah. Gue denger-denger lu suka stoik-stoik gitu ya nih, Iya, stoikism gue gitu. ya? suka banget gue sama stoicism. Oke. Apa yang lo bisa Jadi ambil Bung dari Evan stoik ini itu? mau nanya nggak kira-kira? Gue sebenarnya mau nanya tadi. Gue suka stoicism itu karena dia lebih condong untuk mengingatkan kita untuk mengendalikan diri kita. Ya karena semua hal yang ada di dunia ini di luar kendali kita. Kita nggak bisa menuntut dunia untuk menjadi seperti apa yang kita inginkan. Apa kata yang tepat untuk protes terhadap aturan salah apa yang pantas untuk demo sendiri? Air mataku katakan lebih banyak daripada pesan yang disampaikan sebuah kata. Kau selalu karya Darwin, tunjuk imam berlimbah. Meski jalan membentang ambisi dan halangannya, bocah tua yang konsep lepas semua Bogor Jakarta hambat terbaik dalam. Kasih kan kalau dinyanyi lagi itu. Bang. Lanjut ke stoik ya. Lanjut ke stoik. Sebenarnya gue juga salah satu orang yang sempet jangan panjang-panjang copyright. Sempet seneng gitu sama stoicism. Gimana? Ini kan banyak nih ya kawan-kawan yang mungkin belum tahu. Kalau lo guys tahu nggak stoik? Kurang sih. Kurang Bu. Jadi maksud gua apa sih stoik itu sebenarnya? Paham dari mana? Mungkin Rehan mau ngasih tahu kan stoik. Belum. Gue tuh bukan nggak suka ya. Gue nggak terlalu suka dengan hal-hal yang ribet sebenarnya. Stoik itu sebenarnya udah ada di dalam diri manusia kalau kata gue. Untuk orang-orang introvert, stoik banget sebenarnya. Cuman istilah itu, oh ternyata gue ini stoik gitu loh. Paham kan? Ya sebenarnya semua hal yang ada di dunia ini, ilmu-ilmu tentang pemikiran gitu-gitu, Nanti- sebenarnya udah ada di dalam tubuh lo. Sebenarnya stoikism itu apa gitu? Biar kawan-kawan yang di rumah juga tahu. Kan banyak sih orang-orang yang nggak tahu kadang-kadang itu. Ya stoik itu apa teman-teman? Jadi gini,
Stoik itu adalah salah satu aliran filsafat. Filsafat. Jadi kalau misalkan ada yang ngedengar kata filsafat kan kadang suka males mendekatinya ya. Jadi supaya kita mudah, filsafat itu kurang lebih dibagi menjadi 3 bagian gitu. Salah satunya adalah filsafat aliran logika, filsafat aliran etika, dan filsafat aliran estetika gitu. Ketika logika itu yang mayoritas digunakan itu adalah otak bagian sebelah kiri gitu. Karena ketika apapun hal yang masuk akal itu logika. Kayak angka itu perhitungan, kenapa manusia itu bisa bicara, semua itu harus ada logikanya gitu kan. Itu otak kiri. Nah, ketika kita menggunakan otak kanan, itu adalah sebuah hal yang kreativitas tentang keindahan yang di luar logika lah. Kenapa? Kan banyak sih anak kecil yang ngegambar warna awan, warna ungu, lukisan-lukisan yang di luar nalar. Imajinatif itu estetik gitu. Nah, aliran ketiga itu etika. Etika itu adalah sebuah aliran filsafat yang keluar dari kedua hal itu gitu. Itu adanya di sini nih di dalam hati kita gitu. Jadi kayak kebiasaan, terus kultur, budaya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu etika dibahas di situ gitu. Makanya kenapa sih ada anak-anak yang dibilang, "Wah, anak ini nggak punya etika." Gitu. Sebenarnya apa sih etika itu gitu kan? Etika itu kan adalah sebuah budaya yang melekat gitu ya. Yang kita tidak perlu berpikir lagi untuk melakukan hal itu. Dia keluar secara sendirinya gitu. Nah, Stoik di dalam itu gitu. Kepanjangan gua narasinya ya. Enggak apa-apa. Edukasi. Jadi itu ya, kawan-kawan ya. I still a time to get a chance to feel the longer on me. Lanjut ya. Oke, jadi gitu Stoik ya. Nah, ini salah satu Stoik itu Gue nyari lagi ya. Nah, lu nyari lagi. Apa tuh salah satu? Stoik itu salah satunya itu ada Epictetus, ada. Oh, itu yang mengemukakan. Ya, jadi zaman dulu di Yunani itu ya kayak gini nih, ada anak-anak nongkrong gini, nongkrong di pelataran rumah atau pelataran-pelataran yang dibuat sama orang-orang Yunani. Tahu Yunani atau Romawi ya? Gue juga agak Romawi. Romawi ya. Jadi Aduh. Jadi Asik kan kalau nongkrong nih. Nah, jadi mereka nongkrong ngobrolin masalah sejatinya etika yang idealis itu seperti apa sih gitu. Tingkah laku manusia yang benar itu seperti apa? Waktu itu kan belum ada agama ya. Itu kan sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu berarti sebelum Nabi Isa turun. Gitu. Jadi ngebahas itulah terbentuklah Stoicism. Nah, Stoicism itu intinya adalah membiasakan kita untuk menerima keadaan sebenarnya. Jadi kayak apa yang udah dikasih tuh ya udah lu terima aja. Terima aja gitu. Kan banyak juga Qanaah ya. zaman Iya, sekarang tuh kalau di Islam itu namanya Qanaah. masuk juga ya. Anak Orang pondok. agamis, agamis. Bener. Karena di dalam pemikiran filsafat tuh ya, tapi belum ada yang berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu ada nggak sih kebenaran yang nggak di framing dari hal apapun lo? Jadi bener-bener real kebenaran gitu. Semua kebenaran itu harus ada framingnya. Kayak misal lo melakukan hal-hal yang baik, framingnya lo bakalan dapat sesuatu yang baik juga gitu. Belum ada yang kayak lo melakukan apa nih, tapi nggak ada framing. Pahit ya rasanya kalau ada balasan yang pahit juga. Ya, kayak sebab akibat gitu. Filsafat sebenarnya udah ada di diri kita sebenarnya, dan kita lakuin tiap hari. Cuman kita nggak sadar dan kita nggak tahu itu apa istilahnya. Tidak terkonsep lah. Ya. Tidak terkonsep gitu. Makanya kayak lo ngari ngebahas tentang Wahabi ya, menurut mereka itu Iya. baik. Ada orang yang menganggap Islam itu udah Islam itu cuma satu. Seluruh aliran itu kita nggak tahu mana yang benar loh. Tapi Kita nggak waktu tahu. itu saya jawab kalian sesat. Kalian sesat. Nah, dari situ akhirnya saya juga dikucilin dari situ. Karena saya punya prinsip nih. Nah, prinsip gue ini gini. Kulil haqqo walau kana murron. Oke. Nah, katakanlah yang benar tuh katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya. Gitu. Jadi aku mengatakannya benar walaupun aku itu dijauhin orang, walaupun aku ini dikucilin. Tapi Karena udah siap kebenaran itu tetap resikonya. udah siap. Kita bisa juga kalau dari kucilin kita bisa pergi kan Betul. dari tempat tersebut. Apa susahnya? Apa susah? Kalau Balik Rian lagi, pernah Chris. dikecilin nggak? Dikucilin ya di
Atau ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya mungkin. Karena gue dengar Rian ini pernah dia dapat SP3 gara-gara bawa bekal di pang. Ngepang bawa bekal. Oke, ini pelajaran baru ya. Lain kali kalau ngepang jangan bekal. Tapi menurut gua ya, dari tanggapan Wahabi tentang sesat, kan balik lagi boy, semua itu kan kita manusia boy, punya hak untuk masing-masing berpendapat kan. Kita nggak tahu hati dan pikiran manusia. Ya bisa jadi mereka nganggap ajaran kita sesat, begitupun kita sebaliknya. Kita nggak pernah bisa ngatur itu. Tapi gini, gua sangkal dulu. Ini saatnya. Boleh panas. Karena apa namanya, kita berpikiran kayak gitu karena ada hadis ya, katanya itu nanti di akhir zaman itu kita itu ada 32 ini ya golongan kan. Nah golongan, nah, ada satu yang benar, nah dan 30 yang lain itu akan masuk neraka. Nah yang satu yang paling benar ini adalah orang-orang yang banyaknya para habib keturunanku itu ikutilah kata Nabi. Nah kita di sini NU paling banyak para habaib. Terus ajarannya juga berlandaskan sunnah dan wal jamaah, ya kan? Nah, sedangkan yang lain ini mereka tidak berlandaskan dengan apa-apa dengan ijma, kias. Mereka cuman ngambil sunnah doang, sunnah Nabi doang, dari Nabi doang. Sedangkan di sini kan ada wal jamaah. Wal jamaah itu kan termasuk ada para kias kan, ijma. Nah, itu juga bisa diambil. Nah, saya mengikuti NU karena apa? Karena itu lebih dekat dengan para yang kata Nabi itu ahlus sunnah wal jamaah. Gitu. Terus aku juga pengen nanya nih. Boleh. Apa nih? Podcast gak sih? Iya, Apa nih? Tujuan hidup kita itu nih. Kan tujuan hidup kita itu sebenarnya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, sesungguhnya salatku hanya untuk Allah, wa mahyaya wa mati, dan ibadahku dan hidup matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam kan. Nah, kita hidup ini kok ada yang ngejar karir, orang-orang yang orang-orang yang biasa-biasa tuh kadang pengen ngejar dunia aja, nggak ada akhirat. Terus kita ini banyakkan problem-problem itu kok bisa pusing nggak mikirin dunia? Kenapa kita tuh nggak harus mikir tentang akhirat aja? Kenapa itu? Mungkin Bung Rian mau menanggapi? Simpelnya gimana simpelnya? Sesimpelnya mungkin kan tadi tanyain sama Bagas tuh kenapa orang yang diuber dunia aja gitu. Kenapa nggak diuber akhiratnya? Tapi Bagas udah ada jawaban kan? Ya ada. Nah, kalau menurut Rian apa nih? Pendapat lah. Dia mau dengar pendapat yang lain supaya jadi bahan Kenapa komparasi. orang-orang itu yang diuber itu cuma dunia, akhiratnya enggak? Kenapa? Ya enggak semua ya, sebagian orang. Kenapa? Kalau menurut gua Agak keras ini suaranya. agak sulit ini. Agak sulit. Boy, pertanyaan berat juga ini ya. Emang kalau udah malam kita ngebahasnya Yang agak berat-berat. Karena kebanyakan manusia itu pengen yang instan sih boy. Mereka hanya merasakan, mengakui apa yang mereka rasa, yang nyata gitu loh. Untuk yang masih untuk akhirat ini kan ambigu boy. Benar atau tidaknya kan? Betul. Karena bukan tidak meyakini, karena selama ini belum terbukti nyata. Karena kan pada dasarnya manusia itu mereka akan meyakini yang nyata. Ya. Benar nggak? Benar. Ya kan? Mungkin itu alasannya. Ini secara logika Iya, itu logikanya boy. Tapi kalau misalkan mau logika yang menurut gua nih ya, kenapa kita mengejar materi? Sebenarnya mereka itu harus berimbang, materi dunia dan akhirat itu harus berimbang. emang Ketika ada kita hadisnya. menuju ke akhirat, kita kan perlu hidup yang dimana kita di dalam hidup itu ada ibadah, ada infak, sedekah segala macam, itu kan perlu uang. Ya. Keberlangsungan hidup kita itu perlu uang, perlu materi gitu loh. Nah, cara ngambil materi apa? Kerja, usaha, itu kan dalam kategori dunia kan. Iya. Nah, jadi harus berimbang. Ketika dunia ada yang bicara seperti ini. Katom tadi siang ini bicara nih. Ketika lo ngejar dunia, ya akhir lo harus dikejar juga gitu. Ketika lo ngejar akhir, sebenarnya bukan kayak gini sih kata-kata. Cuma gua lupa gitu. Pokoknya intinya mereka harus berimbang. Jangan sampai berat sebelah. Ketika lo ngejar akhirat doang, akhirnya
anak istri lu nggak makan karena lu nggak kerja gitu kan. Ketika lu ngejar dunia doang, ya lu jadi muka lu jadi kusem karena nggak banyak sholat. Oh, Ya, muka kusem karena Tapi banyak. gue mau nanya nih, kenapa harus diuber? Kenapa Kenapa harus dikejar? kenapa nggak dipanggil aja gitu? Kenapa Kenapa nggak nggak di- dipanggil? Kenapa nggak jalan? Kenapa nggak ya? dijalanin? Kenapa harus ada istilah dikejar? Kejar itu adalah Iya, nanti dia kasih sempatin yang lain dulu. Lu tuh kan dia nanya ke gua. Iya kan? Emang Kayak tadi ya nih sebenarnya nih, ini menceng nih. Aku akan hilangkan kredit ya. menari. Tadi apa tadi? Ya kenapa harus ada istilah ngejar dunia, ngejar akhirat? Itu tuh nggak ada yang lari loh sebenarnya. Itu tuh sebagai umpamah doang. Oh, Nah. istilah. Kejar. Kayak lu ngejar dia, kan gak mungkin lu ngejar-ngejar dia. Nggak mungkin banget lah, gila lo. Holy shit, bro. Terus ada nih kata-kata hadis juga. Bukan hadis ding, dari kata-kata ustadz juga nih. Katanya kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutimu. Nah, buat apa kita ngejar dunia dan dua-duanya itu kalau nggak kekejar semuanya. Mending kita ngejar kayak ya, akhirat nih. Misalnya saya di pondok nih, nyaman bener di pondok. Setelah pas di luar, saya itu nggak merasakan kenyamanan tersebut. Di luar pondok tersebut. Kayak merasakan kayak saya ini jauh sama Allah. Oh, jadi yang di Uber maksud lu ini salah satu aja gitu. Ya, maka dunia itu akan mengikut. Gitu. Tapi jangan setengah-setengah. Kalau udah mau ngejar akhirat, akhirat aja. Gue punya teman namanya Ustadz Perdi. Ustadz Perdi ini benar-benar terjun langsung. Terjunnya, nyemplungnya nggak setengah-setengah dia. Kalau kita ini kan kadang, nanti aja lah sholatnya gitu loh. Kalau dia ini benar-benar harus paham, belajarnya benar-benar gitu. Sehingganya rezekinya ngikutin dia. Itu yang penerapan yang dia bilang tadi gitu. Contoh realnya gitu. Nikah dia nggak pusing karena dia udah percaya banget, keyakinannya tuh kayaknya hari ini dapat uang gitu, hari ini mau makan apa nggak bingung dia. Iya. Cuma kan kadang ada Kita orang ini yang belum ini dipertanyakan. Bahkan Nih, ke nikah nih, gue mau nanya nih, ada planning nikah kapan nggak? Nikah. Kalau gua nikah itu sebenarnya kalau planning pasti setiap manusia pasti ada planning dong. Ya mungkin patokan umur gue sekian nih, mungkin beberapa tahun ke depan, tapi gue balik lagi boy. Namanya umur, musibah, rezeki kan gak ada yang tahu. Jadi prinsip gue ya udah ikhtiar, jalanin hidup, apa yang gue punya, apa yang gue terima gue syukurin aja. Gue nggak perlu pusing mikirin hidup boy, karena hidup ini kan dijalanin, bukan stoik banget lah ya. Istri macam apa nih yang pengen Rian jadiin seorang istri? Oh, tadi kan pasti pacar, sih ya. Ya, karena istri kan udah beda Istri. tahapannya. Kalau istri Pinginnya pinginnya yang pasti setidaknya dia punya ilmu agamanya yang di atas gua. Karena ya gue tahu boy, jujurnya gue aja baru bisa baca Al-Quran di umur gue 22. Tapi kalau lu pengen punya istri yang ilmunya di atas lu kan yang jadi imamnya nanti lu. iya. Egois Makanya dong. yang nggak iya, boleh. setidaknya dia punya pemahaman yang baik lah. Ya kan? baik, oke. Pemahaman yang baik. belajar bareng lah sedikit. Belajar Terutama untuk menyikapi cantik tentang nggak? Cantik nggak? dunia. Kalau cantik relatif. sih. Relatif. Cantik sekarang bisa dipoles. Seksi. Seksi juga bisa diproses masalah. Oke, bisa. Tinggal Dibentuk ya. kita yang ngolah. Kalau untuk Bagas sih kayak mana? Ya, muslimah, Berjilbab udah berjilbab, pokoknya dia. Berhijab muslimah. harus. Pacarin sampo. Sama hijab. Oh, gak ketebak obrolan dia nih ya. Gue Iya. kok pacarin sampo. Tapi sorry gue mau balik lagi ke obrolan sebelumnya. Apa tuh? Kan tadi ngobrolin tentang ngejar akhirat ya. Akhirat. Nah menurut gua kejar itu lebih tepatnya kayak kalimat kita untuk berusaha mengusahakan. Karena menurut gue ya persepsi Iya, gua. benar. Kita ini Islam keturunan, bukan yang kita diakui oleh Tuhan kita. Warisan. Iya, keturunan warisan. Jadi kita yang mengusahakan agar kita diakui. Seperti itu, Bapak Bagas? Ya, begitu. Seperti gitu. Oh, jadi kan kita ini kan dulunya kan emang muslim dan di negara kita ini mayoritas muslim. Jadi kita muslim supaya kita diakui ya kita harus Memperjuangkan dengan Tuhan. Akan tetapi gini, aku juga Gue suka gini. banget Ada udah debat-debat akan gini. tetapi. Saya juga dulu pengen mencari tahu paham-pahamnya itu juga.
paham kan saya kan dulu emang dilahirkan di apa namanya organisasi kayak NU ya. Oke. Saya cari tahu, makanya saya juga pengen merantau ke pondok-pondok lain itu. Nah ternyata di Salap juga ternyata bagus juga. Ini pondok Salap ini kayak Salafiyah dia. Oke. Salafiyah. Ini pahamnya ini dia masih kayak baca-baca Quran, hafal Quran, tapi dia ini kayak percaya kayak apa namanya itu baca-bacaan jimha, kayak ada jimat-jimat gitu ya. Oke. Jimat-jimat gitu. Nah, saya pernah waktu itu kesurupan. Pernah kesurupan. Gini. Sebentar ya, gue potong ya. Sorry. Ya. Gue jujur, gue adalah orang yang nggak pernah pingsan dan kesurupan. Ya, Gue sama. pengen tahu Sama gue juga. orang bisa kesurupan tuh gimana dan kenapa. Nah, gini, ceritanya gini. Waktu itu Kita jaga boy. Jadi saya di kesurupan pondok, situ. pernah di pondok. Nah, waktu itu saya di pondok. Tiba-tiba ada yang ngomongin aku dari belakang. Nah, tiba-tiba tangan aku ini bergerak sendiri. Entah kenapa. oke. Jadi badan aku ini seluruhnya meronta-ronta. Meronta-ronta tuh kayak gimana ya? Kok Tiba-tiba ya gitu kan. Nah, akhirnya aku ini kayak langsung menerkam apa namanya orang yang bicarain saya dari belakang itu tersebut. Nah, sampai pun Ustadz pun turun tangan dilawan. Sama si setan Ustadz itu. ini, Ustadz apa namanya pendiri pondok ini, karena dipanggil Ustadz di pondok itu. Sampai pun Ustadz itu dilawan oleh saya ini. Iya setannya kan. Iya setannya. Oke, kalau boleh tahu nih, itu kesurupannya kan yang gua saksi banyak tuh kayak kesurupan macan. Lu apa waktu itu? Itu saya merasain tuh kayak bergerak sendiri. Saya tuh nggak bisa ngerakin Oh, apapun. tapi bukan berbentuk yang hewan-hewan. Botol berarti. Kan karena itu kayak apa namanya itu katanya itu dari apa namanya itu dikasih oleh kakek. Oke, itu Sama kakek. penjaga. Ya. Oh, yang jaga Keturunan Ya. ini ya, warisan. Nah, sampai akhirnya saya itu karena sering kayak gitu, karena setiap orang ngomongin saya dari belakang, saya sering berubah-ubah gitu. Jadi saya itu dikeluarkan dari pondok itu. Nasab ya, jin nasab. Nah, saya karena ustadznya nggak kepegang. Tapi kalau di medisnya lu bisa jadi lu punya alter ego. Apa tuh? Alter ego itu kepribadian Ganda. gitu. Kayak gitu bisa ngendalin diri kita juga. Itu kan kalau di dalam Emang saya tuh kayak ngerasain bisa juga, cuman kayak masih bisa. Iya, cuman saya kayak apa namanya itu keras banget badannya itu kalau mau diinin. Saya Tapi lu masih sadar. kalau orang kesurupan kan pasti orang itu nggak sadar kan. Iya. itu sadar. Saya sadar saya melakukan apapun di situ. Cuman dikendaliin sama dia. badan saya itu kegerak sendiri. Tapi Mau gue hilangin gak sekarang? Nah, waktu itu kan saya dipindahin terus mencari orang-orang ustadz-ustadz yang apa namanya bisa meruqyah gitu kan. Nah, yang terkenal di Palembang saya cari, orang tua nyari. Pernah waktu itu di pondok yang 3 tahun saya pondok ini tuh ada ustadz yang sekali nunjuk kayak gini tuh langsung hilang setannya. Oke. Nah, pas ke sana tetap masih ada Hal tersebut Iya, tersebut itu. Nah, jadi ustadz itu nggak bisa masih. Karena keturunan itu Nah, sih. makanya dari situ saya di Lampung juga ini nyari pondok. Pondoknya Salap. Nah, itu yang saya bicara tadi, dia pakai kayak ada apa namanya itu kayak obat merah gitu kan, kayak bener terus. minyak jarahan kalau nggak salah. Nah, di apa namanya di kayak tulisan jimha inilah gitu kan. Itu pondok Salap. Nah, pondok Salap itu kayak saya itu dimandiin. Pertama di tawasul dulu di makam-makam wali di Lampung ini, terus dimandiin di ini pantai laut. Mandiin karena ada juga kayak apa namanya tulisan jimha inilah ya kan, Itu surat jimat gitu. kenapa harus di laut? Karena Kayak ngebuang isian. Iya, laut itu kan tempat pembuangan. Kemarin pas dimandiin di laut itu disampuin gak kira-kira? Gitu. Enggak hijab disampein. sudah hijab. Kalau untuk lu Yan, lu sendiri pernah kesurupan gak Yan? Gue Pingsan pribadi mungkin. pingsan Lu kalau kesurupan gue yakin pernah sih kayaknya. Dari raut aja ya. Lu nih kesurupannya kesurupan belalang. Dan itu sempat gue jadi pikiran sih boy. Kenapa orang kesurupan itu harus macan, siluman ular, naga gitu? Kenapa nggak pohon gitu? Kenapa nggak pohon gitu keset kan? gitu kan? Atau agak imut dikit capung kelinci? Oke, jadi gini gitu. ya, gue jelasin sama lu. Kenapa? Kenapa orang kesurupan harus macan? Iya. Kenapa? Kenapa ya? Itu masih jadi misteri Pemilihan juga. dogmanya pemilihan
karakternya itu. Enggak, karena Kenapa harus serem-serem lu? Karena Iya. pernah nggak lu kesurupan beruang? Orang lihat beruang nih gitu. Atau cacing? Pernah nggak? Nggak ada. Maja. Atau kesurupan lalat kan, tiba-tiba lidahnya yang julur-julur mulutnya kan, nyari makanan. Gini cuci tangan. Itu masih jadi misteri juga, sesuai kesurupan itu emang misteri. Kalau pingsan pernah gua. Oh, lu pernah pingsan? Pernah gua pingsan. Oh, gue belum pernah gue pingsan. Gua itu punya darah rendah. Nah pada saat itu, ini ceritanya dari awal gua lahir aja ya. Gue itu sebenarnya hari itu gua jajannya 10.000, bensin gua habis. Nah Tapi otomatis kan gua nggak beli makan. Bukan karena itu dong, Iya, karena 10.000 dengerin lu dulu. pingsan. Nah jadi gua nggak beli makan tuh. Itu gua kerja kayak Rodi banget lah kerjanya di toko Cina yang saban Sabtu gajian. Udah tuh kerja bener-bener kerja, terus gue tuh lagi abis nongkrong lama, ini udah kram nih, berdiri tiba-tiba Jatuh. biru hilang, Biru. ya udah nggak sadar di Enggak situ. merah ya. Biru aja sih, Merah aja serem. biru aja. Kenapa nggak ungu gitu atau pink gitu? Ya gue lihat sih terakhir yang gue lihat biru. Biru. Terus gue jatuh, nah pas gue sadar baru kerasa sakit. Para pemimpin kita aja dari merah loh. Kenapa nggak merah sih? Teng 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 teng. Ya gitu ya teman-teman. Tanduk 2 aku. Kayaknya cukup bermanfaat dan cukup edukasi lah ya. Beberapa informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman hidup teman-teman kita ini, Rian dan Bagas. Karena yang menurut gua bagus itu ketika kita punya pengalaman, kita punya informasi, terus kita sampein loh kalau itu baik gitu. Kalau misalkan buruk kayak lu habis minum, habis ngocok, terus lu ceritain ngocok tuh yang baik tuh gini gitu, itu jangan disampaikan ya. Kayak Epen ini selalu mau menyampaikan hal-hal yang baik gitu kan. Nah, tuh, dengerin Bu, ibu gue lagi nonton ini. Tuh, karena dia nggak pernah berbuat jahat gitu, rajin menabung. Tapi jorok. Aku tidak percaya. Ini ibunya Epen, tolong kalau misalkan dengar, waktu itu saya main ke rumah Epen terus menjatuhkan buku di dekat spray. Terus sebulan kemudian saya ke rumahnya, bukunya masih di situ, masih dengan tempat yang sama gitu. Kesimpulannya pada video malam hari ini ayam. Kesimpulannya bagus dan gue suka sih cerita-cerita dan ngobrol santai kayak gini gitu. Untuk si Bagas yang dari background pesantren sampai sekarang kuliahnya pun masih ke dakwah. dunia Islam. Iya, Dan Adwin, dakwah. Rian yang dulunya backgroundnya sebagai bergaul di bidang, bukan di bidang ya, di ranah-ranah punk, sekarang punya pemikiran yang Mindsetnya bagus. Bahkan punya usaha open-minded, bahkan punya usaha gitu. Ini patut dicontoh ya. Kalau misalkan lo orang di dalam hidup itu masuk ke dunia yang menurut lo orang itu tuh buruk, coba keluar gitu dari situ. Jangan nyaman gitu. Jangan terlalu nyaman dalam hal yang nggak ngapa-ngapain tapi itu buruk loh. Oh, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, kayak lagunya siapa? Orang udah nyaman ngapain keluar SMVL. Itu ketika kita nyaman itu kita nyaman. Apa sih, Han? Ini Jangan tapi ini. jangan pernah nyaman ketika kamu tidak aman. Nah, itu kesimpulannya. Dan satu sih menurut gua, jangan pernah berharap dunia ini baik-baik aja. Selama dunia mimpi aja ada buruknya. Sebab manusia di dunia ini hidup mereka berpatokan dengan mimpi-mimpi mereka. Oke, quotes of the day dari Bapak Iya. Kalau Epen apa quotes-nya pada malam hari ini? Ada quotes gue. Cemen. Reja. Kayak mana mau masuk hati kalau nggak masuk akal. Terima kasih udah menyaksikan Ray Entertainment di podcast malam hari ini. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ray Entertainment. Jangan lupa saksikan Ray Official juga, karena di situ kita menyuguhkan konten yang sangat bermanfaat, mengedukasi ke seluruh alam jagat raya ini yang indah ini. Karena kita menyuguhkan temperamental, emosional ketika Anda merasakan ketakutan. Jangan lupa tonton terus, stay tune terus. Terima kasih.